Kubur sudah masa lalu yang berlalu, soba abu. Monitor ketua, anggota mau lapor ketua. Kondisi lagi gacor ketua, yang ini baru bilang main tua. My trip mantan hancur, stop sudah jangan kau atur. Kau bukan lagi donatur, skakmat selesai main catur. Lupa nama. Awal tuh. Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Daftar isi 1. Pendahuluan 2. Konsep-konsep dalam pengertian penyuluhan 3. Mengapa disebut sebagai sasaran penyuluhan 4. Hasil pengamatan kegiatan penyuluhan. 1. Pendahuluan. Dalam penyuluhan pertanian terdapat beberapa konsep, yaitu 1. Proses pendidikan non-formal. Penyuluhan adalah kegiatan belajar di luar lembaga pendidikan formal. Tujuannya agar petani belajar melalui praktik, diskusi, dan pengalaman lapangan. 2. Proses komunikasi dua arah. Penyuluhan tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga menerima masukan dari pengalaman petani sehingga terjadi pertukaran pengetahuan. 3. Perubahan perilaku. Tujuan utama penyuluhan adalah mengubah pengetahuan, sikap, dan keterampilan petani agar lebih produktif dan inovatif. 4. Pemberdayaan petani. Penyuluhan bertujuan agar petani mampu mandiri dalam mengambil keputusan dan mengelola usaha taninya. 5. Partisipasi aktif. Penyuluhan bergantung pada keterlibatan aktif petani dan kelompok dalam setiap kegiatan. 6. Perbaikan kesejahteraan. Melalui penyuluhan diharapkan terjadi peningkatan hasil produksi, pendapatan, dan kualitas hidup petani. 2. Mengapa disebut sebagai sasaran penyuluhan? Sasaran penyuluhan disebut demikian karena mereka adalah objektif sekaligus objek utama dari kegiatan penyuluhan. Artinya, sasaran merupakan kelompok atau individu yang menjadi tujuan perubahan melalui kegiatan penyuluhan. Contohnya dalam kegiatan penyuluhan tentang bersih tanaman akasya. Sasaran utamanya adalah para petani atau pekerja pembibitan yang diharapkan mampu meningkatkan teknik pembibitan, menjaga kualitas bibit, dan mengurangi tingkat kegagalan tanam. Dalam konteks pertanian, sasaran penyuluhan adalah petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, gapoktan, atau pelaku usaha pertanian. Mereka disebut sasaran karena seluruh kegiatan penyuluhan, materi, metode, dan media difokuskan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kemampuan mereka. Hasil pengamatan kegiatan penyuluhan. A. Tema dan sasaran kegiatan penyuluhan. Lokasi: Desa Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Penyelenggara: Balai Penyuluhan Pertanian BPP Pangkalan Kerinci. Bekerja sama dengan PT Riau Andalan Pulp and Paper dalam kurung RAPP. Tema kegiatan: peningkatan kualitas pembibitan nursery tanaman akasia untuk mendukung keberlanjutan produksi. Sasaran kegiatan: kelompok tani akasia yang terdiri dari petani pembibitan dan pekerjaan nursery di sekitar kawasan hutan tanaman industri atau HTI. Indikasi kegiatan: kegiatan dilakukan di area nursery. Penyuluh menjelaskan teknik pemilihan benih unggul, media tanam, pemupukan, dan pengendalian penyakit pada bibit. Ada demonstrasi langsung cara penyapihan bibit dan pemeliharaan bibit akasia. Diakhiri dengan diskusi dan tanya jawab antara penyuluh dan petani. B. Karakteristik sasarannya. Jumlah anggota 20 orang, rata-rata usia 25-50 tahun, pendidikan SD hingga SMA, jenis kelamin laki-laki dan perempuan, pekerjaan utama petani dan pekerja nursery tanaman akasia, kemampuan teknis sudah memiliki pengalaman dasar pembibitan, tetapi masih membutuhkan peningkatan keterampilan dalam pengendalian hama dan perawatan bibit. Motivasi belajar tinggi karena hasil pembibitan mempengaruhi penghasilan dan produktivitas usaha. C. Distribusi kelompok tani dan organisasi. Nama organisasi: Kelompok Tani Akasia. Alamat: Jalan Lintas Timur, Desa Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan Riau. Jumlah anggota 20 orang. Visi: menjadikan kelompok tani pembibitan akasia yang mandiri, profesional, dan berkelanjutan. Misi: 1. Mengembangkan teknik pembibitan berkualitas tinggi. 2. Meningkatkan kesejahteraan anggota. 3. Menjalin kerjasama dengan pihak swasta dan pemerintah dalam pengembangan nursery. Struktur organisasi: Ketua: Bapak Samsul Bahri.
Wakil Ketua, Ibu Siti Rahma. Sekretaris, Bapak Rizky Saputra. Bendahara, Ibu Lina Marlina. Seksi Produksi, Bapak Ardi Saputra. Seksi Pemasaran, Bapak Rahmatiani. Seksi Pengembangan, Ibu Desi Wulandari. Struktur organisasi, tugas masing-masing unsur organisasi. Ketua, mengkoordinasikan seluruh kegiatan kelompok dan menjalin kerjasama dengan mitra. Wakil Ketua, membantu Ketua dan memimpin jika Ketua berhalangan. Sekretaris, mencatat administrasi dan laporan kegiatan. Bendahara, mengatur dan mencatat keuangan kelompok. Seksi Produksi, mengatur kegiatan pembibitan dan perawatan bibit. Seksi Pemasaran, mengatur distribusi dan penjualan bibit. Seksi Pengembangan, mengikuti pelatihan dan membawa inovasi baru ke kelompok. Saatnya sudah Acusa tadi. Terima kasih dan jumpa lagi.